Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini saya mau mereview sebuah produk. Ini colorful electric cooker. Jadi ini adalah panci elektrik ya, panci listrik. Nah, ini saya pesannya di Shopee sekitar 6 bulan yang lalu. Tapi sekarang baru bisa saya review karena saya baru bikin konten YouTube. Nah, ini bentuk pancinya ya. Kapasitasnya 1,5 liter. Ini tutup pancinya. Ini sudah saya pakai ya. Ini sudah sekitar 6 bulan. Ini modelnya. Mereknya kebetulan saya cari tuh yang Inoyushi ya, Noyushi ya. Kayak gitu, Nuyasi apa itu, nggak kebaca. Nah, terus ini ada colokannya, kabel listriknya. Ini plastik penutupnya yang kemarin, jadi dikasih buku petunjuk juga. Ini buku petunjuknya, cara penggunaannya. Ada dua model ininya ya, pemanasnya ya. Nah, ini dikasih juga sendok nasi ya, ini semacam sendok nasi. Nah, ini satu paket semua. Nah, ini ya teman-teman, penampakan pancinya. Ini satu set, sudah ada pengukus, sudah ada kabel sama tutup. Ini pancinya sering saya gunakan kalau pas habis gas atau anak-anak lagi ingin masak-masak sendiri. Jadi ini juga istilahnya agak aman lah untuk anak-anak, walaupun harus tetap diawasi. Nah, ini ada untuk pemanasannya, ada dua ya, yang satu yang panas biar panas kecil atau panas ringan, yang satunya panasnya yang tinggi atau yang panas besar. Nah, ini untuk kabelnya. Ini masangnya juga sangat mudah ya, tapi harus tetap hati-hati karena ini listrik. Sekarang kita uji coba untuk memasak nasi ya teman-teman. Sebelumnya saya nggak pernah masak nasi ya di panci ini, jadi hanya sekedar menggoreng sosis atau menggoreng telur atau masak mie, merebus mie. Nah, karena menurut klaimnya juga bisa buat memasak nasi dan mengukus tentunya, jadi saya mau coba untuk kali ini untuk memasak nasi. Nah, di sini saya pakainya 1 gelas beras dengan 1,5 air, 1,5 gelas air. Nah, di sini kita akan coba apakah benar-benar bisa matang ya nasinya. Nah, karena saya juga mau masak buat sarapan ini tahu telur, jadi saya sekalian mengukus telurnya juga, mengukus tahunya juga. Ini saya pakai 2 kotak tahu. Jadi sekalian dikukus nanti di atas nasinya, jadi bisa menghemat waktu dan juga listrik tentunya. Nah, jadi kita masak-masak ini istilahnya semuanya kita gunakan panci elektrik ini. Jadi tidak menggunakan kompor sama sekali. Bagi anak-anak kos kayaknya panci elektrik ini wajib punya deh. Nah, karena untuk merebus saya pakainya yang listrik yang bukan yang pemanasnya itu yang nomor 2 ya, yang panas tinggi. Tuh, saya klik yang nomor 2, jadi memasaknya lebih cepat.
Oke, ini nasinya sepertinya udah tanak ya, atau udah mendidih. Ini tahunya juga kayaknya udah matang. Ini sudah sekitar 10 menit atau 15 menitan. Nah, ini tahunya kita bisa angkat. Nah, nasinya udah mendidih. Sedikit lagi kayaknya ini tanak. Jadi kita tinggal aduk-aduk aja. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini memang betul-betul panci anti lengket ya. Jadi dia menggunakan lapisan anti lengket. Nah, bisa kita lihat di sini. Selama saya aduk-aduk tidak ada nasi yang menempel di lapisan pancinya. Nah, di sini saya pakainya. Nah, karena sudah mulai tanak, saya ganti untuk panasnya jadi nomor 1 ya. Jadi saya ganti panasnya untuk jadi nomor 1 karena kita akan menunggu nasinya mateng, jadi biar gak gosong. Sekarang sudah sekitar 10 menit. Ini kita bisa lihat ini nasinya udah bener-bener tanak ya. Jadi sudah nggak ada sisa airnya. Jadi tinggal nunggu matangnya aja. Di sini kita bisa lihat juga nggak ada nasi juga yang masih menempel. Jadi benar-benar teflonnya itu bekerja dengan baik. Nah, kita bisa lihat ini nasinya ya, sepertinya masih agak keras ya. Jadi kita mungkin akan menunggu lagi nasinya tanak lagi, mungkin sekitar 10 menitan lagi ya. Ini saya coba ya, ternyata masih keras. Jadi kita tunggu lagi sekitar 10 menitan lagi nasinya. Oke, jadi kita tutup lagi, nunggu kira-kira 10 menit lagi. Nah, setelah 10 menit ini nasinya kita bisa lihat ya, ini nasinya udah matang lah, walaupun kayaknya agak keras sedikit. Mungkin karena saya yang kurang airnya, jadi airnya kurang, jadi nasinya ya modelnya agak keras gitu. Nah, mungkin bagi kalian yang pingin masak nasi di panci ini ya butuh kesabaran ya, soalnya lumayan lama, sekitar 30 menitan. Jadi istilah kalau pakai rice cooker kan ada 20 menitan, nasinya banyak 20 menitan. Ini pakai panci elektrik cuma istilahnya 1 gelas itu dia lumayan lama ya, makan waktu sekitar 30 menitan lebih. Nah, tapi nggak apa-apa, ini mungkin karena saya juga kurang air. Nah, jadi nasinya kita angkat aja, kita tuang aja di piring karena kita akan mau lanjut masak-masak lagi. Ini saya mau masak telurnya dulu ya, karena kan rencananya mau bikin resep tahu telur. Jadi kita akan lanjut masak yang lainnya. Nah, ini penampakan nasinya. Sebelum kita masak, kita tuang minyak ya, kita bersihkan dulu. Ini saya cuma pakai tisu ya, tisu, lalu dibasahi air sedikit. Tapi sebelumnya listriknya dimatikan dulu ya, jangan langsung dibersihkan, takutnya malahan kalau pas ini listriknya atau ada gangguan terus tiba-tiba kesetrum kan bahaya. Nah, ini kita bersihkan sebelum kita tuang dengan minyak. Nah, jadi saya sudah tuang minyak secukupnya. Kita ratakan dulu minyaknya. Nah, ini saya pakai nomor 2 ya untuk memanaskan.
minyaknya. Setelah panas, ini kita akan bikin telurnya ya. Nah, sekarang kita bikin telurnya. Ini saya pakai 3 butir telur, terus dikasih royco sedikit. Nah, lalu kita tuang telurnya. Nih kita bisa lihat ya, ini pancinya itu ternyata memang betul-betul langsung panas ya, jadi nggak perlu nunggu waktu lama. Terus kita tuang juga tahunya yang sudah kita kukus tadi. Jadi tinggal tunggu matang. Setelah beberapa menit, ini saya mau coba lihat dulu apa udah bisa dibalik tahunya atau enggak, karena kan lumayan ya, telurnya kan kita pakai 3 ya, jadi agak tebal. Nah, sudah sekitar 5 menitan lagi. Ini kita coba apa udah siap dibalik. Nah, sepertinya itu udah siap dibalik, jadi saya akan balik telurnya ya. Nah, ini bisa kita lihat di bagian bawahnya, telurnya udah matang ya, udah kecoklatan. Nih, benar-benar anti lengket ya, jadi nggak ada lengket sama sekali di lapisan teflonnya atau pancinya. Nah, tinggal tunggu matang aja, kira-kira berapa menitan. Setelah 5 menit lagi, ini telurnya sepertinya udah matang ya. Kita tinggal angkat telurnya, karena kita akan masak kacang lagi untuk bumbu dari tahu telurnya. Ini tahunya pecah-pecah ya, jadi tahunya nggak ngelengket, tapi nggak apa-apa karena tempatnya mungkin terlalu kecil ya. Nah, ini penampakan dari tahu telurnya. Sekarang kita mau masak menyangrai ini kacang. Ini nanti kita gunakan untuk bumbu kacang taburan untuk tahu telurnya. Nah, ini jadi nggak susah saya bersihkan, jadi langsung aja kita sangrai kacangnya sambil kita tutup biar cepat matang ya. Sambil menunggu kacangnya matang, jadi di sini saya ngulek bumbu ya. Bumbu yang saya pakai itu 1 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit, 5 buah cabai merah keriting, sama garam, gula merah, dan penyedap secukupnya. Ini pedes ya, karena saya memang doyan pedes, jadi untuk bumbunya sesuai selera aja ya. Setelah bumbunya halus, kita bisa masukkan kacangnya lagi ya, sambil diulek sampai halus lagi. Ini bumbunya sudah halus, jadi tinggal kita tuangkan air panas sedikit demi sedikit sampai memenuhi kekentalan yang sempurna, kayak iklan aja. Ini tuang lagi, nah kayaknya ini udah cukup deh airnya, udah kentalnya sesuai lah. Nah, ini sudah jadi, tinggal dituang di telurnya. Tereng, sudah jadi deh tahu telurnya ala emak-emak yang lagi galau nasinya kurang mateng. Jadi kali ini makannya tahu telurnya nggak pakai nasi, soalnya nasinya saya masukkan ke rice cooker lagi.
Nah, ini penampakan tahu telurnya. Wah, coba dulu ah. Nih, tahu telur ala panci elektrik ini judulnya. Wow, ternyata enak banget. Tambah lagi deh. Mantap. Rasanya perfecto. Nah, kalian wajib coba ya resep ini. Dan bagi kalian yang masih ngontrak atau kos-kosan, recommended deh kalian punya panci elektrik karena bisa memudahkan dan tentu saja lebih hemat. Wassalamualaikum.